Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah darinya lah kita masih dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini untuk melaksanakan presentasi tugas KKNI, yaitu mini riset, rekayasa ide, dan tugas proyek pada mata kuliah pembelajaran kreatif. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mini riset, rekayasa ide, dan tugas proyek yang membahas mengenai pembelajaran HOTS di SD Negeri 0418 Ayat Tingah. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Asmaul Khairiyah Pulungan, Arin Renata Sitinjak, Cindy Huljana Damanik, Putri Zarima, Veronica, dan Priscilla Riliana. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama, pengertian Higher Order Thinking Skill atau HOTS, yang kedua, model-model pembelajaran HOTS, yang ketiga, pembahasan mini riset, yang keempat, rekayasa ide, dan yang terakhir ada project. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Higher Order of Thinking Skill, yang akan dibacakan oleh Saudari Asma. Kepada Asma, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian Higher Order of Thinking Skill atau HOTS. Higher Order of Thinking Skill atau HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Higher Order of Thinking Skill atau HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai Higher Order of Thinking Skill atau HOTS dipicu oleh 4 kondisi. Pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat atau remembering, memahami atau understanding, dan menerapkan atau applying. Dan yang kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating. Adapun karakteristik pembelajaran pada HOTS atau Higher Order of Thinking Skill yaitu: pertama, berfokus pada pertanyaan, kedua, menganalisis atau menilai argumen dan data, ketiga, mendefinisikan konsep, keempat, menentukan kesimpulan, kelima, menggunakan analisis logis, keenam, memproses dan menerapkan informasi, ketujuh, menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asma yang telah memaparkan materi mengenai pengertian HOTS. Selanjutnya, ada materi mengenai model-model pembelajaran HOTS yang akan dibawakan oleh
Putri Zarima. Kepada Putri Zarima, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada model-model pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah yang pertama, model discovery atau inquiry learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penemuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut kognitif. Proses sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principles in the mind. Selanjutnya, langkah kerja atau sintak model pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Sintak model discovery learning yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, penyertaan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik simpulan generalisasi atau generalization. Yang kedua, ada model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata yang untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep higher order thinking skill atau HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Pada PBL, guru berperan sebagai guide on the site daripada site on the stage. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku, teks, ataupun sumber informasi lainnya. Selanjutnya, karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan dalam Amir tahun 2009 antara lain, yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau multiple perspektif. Yang keempat, masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang keenam,
Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan yang terakhir, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Zarima yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada model pembelajaran Project Based Learning yang akan disampaikan oleh Veronica. Kepada Veronica, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang ketiga, model pembelajaran Project Based Learning. Model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik dari pembelajaran project-based learning ini antara lain yang pertama, penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Selanjutnya, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Dan yang terakhir, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Penerapan project-based learning antara lain, yang pertama, topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja, atau satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Kemudian, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, atau diselesaikan 3-4 pertemuan. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Selanjutnya, bahan alat dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. Kemudian yang terakhir, penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Veronica yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai mini riset yang akan dibawakan oleh Saudari Arin Renata Sitinja. Kepada Arin, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang mini riset. Metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu wawancara dengan seorang narasumber yaitu Ibu Sri Suparni SPD. Dan hasil dari wawancara yang kami lakukan yaitu kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran berbasis HOTS, membuat implementasi dari pembelajaran berbasis HOTS dalam pembelajaran sangat minim. Kurangnya pemahaman ini disebabkan karena belum adanya penataran mengenai pembelajaran berbasis HOTS untuk guru-guru di SD. Hal ini membuat guru-guru yang mengaplikasikan pembelajaran berbasis HOTS hanya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing guru saja. Kesulitan siswa dalam membedakan opsi jawaban pada pilihan berganda menjadi kendala yang paling sering ditemui di sekolah dasar. Sehingga dengan timbulnya kesulitan tersebut, membuat guru menjadi enggan menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Selain itu, ada juga kendala yang kerap dihadapi oleh guru, yaitu merancang dan menerapkan evaluasi. Maksudnya di sini, guru juga mengalami kendala pada saat menguraikan strategi mengenai cara untuk mendapatkan dan menganalisis data untuk meningkatkan efektivitas evaluasi. Dan ternyata masih banyak guru di sekolah dasar
yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis HOTS dalam pembelajaran dengan berbagai alasan tersendiri. Guru di sekolah dasar lebih nyaman dan terbiasa menggunakan model pembelajaran yang sederhana, seperti pembelajaran langsung, expository, dan cooperative learning. Bahkan, tak jarang, masih banyak guru di sekolah dasar yang masih menggunakan metode konvensional, di mana metode ini dianggap membosankan dan tidak dapat menimbulkan kreativitas peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja pembahasan mini riset yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Arin. Selanjutnya ada pembahasan mengenai rekayasa ide yang akan dibawakan oleh Saudari Priscilla. Kepada Saudari Priscilla, saya persilahkan. Baik, selanjutnya rekayasa ide. Oke, seperti kita ketahui bahwa ruang lingkup evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah pada umumnya ada 3, yaitu yang pertama evaluasi program pembelajaran, yang kedua evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Biasanya pendidik lebih mengutamakan hasil belajar daripada proses pembelajaran sebagai kriteria berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran. Evaluasi yang hanya mengutamakan hasil belajar saja ada kecenderungan menyalahkan siswa sekiranya hasil belajar tidak sesuai yang diharapkan. Di lain pihak, hasil belajar dianggap sebagai hasil dari proses pembelajaran di mana guru harus bertanggung jawab. Kriteria yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran adalah 1. Konsistensi dengan kegiatan yang terdapat dalam program pembelajaran. Yang kedua, keterlaksanaan oleh guru. Yang ketiga, keterlaksanaan dari segi siswa. Yang keempat, perhatian yang diperlihatkan oleh siswa terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, aktivitas para siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kesempatan yang diberikan untuk menerapkan hasil pembelajaran. Dan yang ketujuh, kesempatan dan kualitas bimbingan individual yang diberikan kepada siswa. Dan yang kedelapan, pola interaksi antara guru dan siswa. Pada umumnya, soal-soal HOTS menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal atau STEM, dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya. Apabila tidak menguasai bahannya atau materi pelajarannya dengan baik, jawaban yang diharapkan atau kunci jawaban umumnya tidak termuat secara eksplisit dalam stimulus atau bacaan. Peserta didik diminta untuk menemukan jawaban soal yang terkait dengan stimulus atau bacaan menggunakan konsep-konsep pengetahuan yang dimiliki, serta menggunakan logika atau penalaran. Beberapa cara efektif mengerjakan soal pilihan ganda yaitu, yang pertama, baca semua pilihan gandanya. Yang kedua, tandai jawaban yang mendekati benar. Yang ketiga, menebak secara cerdas. Yang keempat, cari jawaban yang bersifat informatif. Yang kelima, cari jawaban yang kamu yakin benar. Dan yang keenam, baca soal secara berulang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Priscilla yang telah memaparkan materi mengenai rekayasa ide. Oke, pada tugas proyek kali ini kami membuat sebuah video yang membahas mengenai pembelajaran berbasis HOTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Asmaul Hoiria Pulungan, Arin Renata Sitinjak, Cindy Huljana Damanik, Putri Zarimah, Veronica, dan Priscilla Riliana. Nah, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas proyek pada mata kuliah pembelajaran kreatif yang diampu oleh Ibu Utami Nurhapsari Putri, MC Psikolog. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan mengenai pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill.
HOTS atau yang sering disebut sebagai kemampuan keterampilan atau konsep berpikir tingkat tinggi merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berdasarkan pada taksonomi Bloom yang dimulai pada awal abad ke-21. Konsep ini dimasukkan ke dalam pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri. Pada abad 21 ini, sumber daya manusia diharapkan tidak hanya menjadi pekerja yang mengikuti pemerintah, tetapi memiliki keterampilan abad ke-21. Brockhart dalam Sopian tahun 2019 halaman 3 mendefinisikan HOTS sebagai model sekaligus metode transfer pengetahuan, berpikir kritis, dan sarana untuk memecahkan masalah. High Order Thinking Skill atau HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut pemikiran secara kritis, kreatif, analitis terhadap informasi, dan data dalam memecahkan permasalahan. Barat tahun 2014. Berpikir tingkat tinggi merupakan jenis pemikiran yang mencoba mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan yang ada terkait isu-isu yang tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak memiliki jawaban yang pasti. Haig tahun 2014. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa HOTS atau High Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik dan tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tetapi juga menguji pada kemampuan mengevaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir kritis tentang pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran dan lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Jadi di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak hanya menguji pada keterampilan menghafal sebuah materi pelajaran, tetapi lebih kepada penerapan. Dalam mengembangkan HOTS diperlukan kemampuan guru untuk merencanakan dan mengelola pembelajaran yang efektif dalam membelajarkan peserta didik baik dalam berpikir secara logis, sikap, maupun keterampilan. Guru yang efektif adalah guru yang mempunyai persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang sistematis. Persiapan tersebut dapat dirancang dan disusun dalam perangkat pembelajaran. HOTS atau High Order Thinking Skill. Dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, ada beberapa hal yang harus guru perhatikan terutama dalam membentuk peserta didik untuk terampil dalam berpikir kreatif, berpikir kritis, problem solving, dan mengambil keputusan yang termasuk karakteristik dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sesuai dengan yang disampaikan Rockel, keterampilan abad 21 yang harus disesuaikan oleh siswa adalah 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, communication atau komunikasi. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Dan yang keempat, creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Karakteristik pembelajaran HOTS. Adapun karakteristik pembelajaran pada HOTS atau Higher Order of Thinking Skill yaitu yang pertama, berfokus pada pertanyaan. Yang kedua, menganalisis atau menilai argumen dan data. Yang ketiga, mendefinisikan konsep. Yang keempat, menentukan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan analisis logis. Yang keenam, memproses dan menerapkan informasi. Dan yang ketujuh, menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Karakteristik soal-soal HOTS yang pertama, mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan atau decision making.
Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membangun bentuk soal beragam. Bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS yang pertama ada pilihan ganda, yang kedua ada pilihan ganda kompleks dengan opsi pertama benar atau salah, opsi kedua ya atau tidak. Yang ketiga ada isian singkat atau melengkapi, yang keempat ada jawaban singkat atau pendek, yang kelima ada uraian. Sedangkan indikator dalam mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ada 3. Yang pertama ada menganalisis. Menganalisis yaitu memecahkan materi menjadi bagian-bagian pokok dan menggambarkan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu sama lain maupun menjadi sebuah struktur keseluruhan atau tujuan. Yang kedua ada mengevaluasi. Mengevaluasi yaitu melakukan evaluasi atau penilaian yang berdasarkan pada kriteria dan atau standar. Yang ketiga ada mengkreasi, yaitu menciptakan atau menempatkan bagian-bagian secara bersama-sama ke dalam suatu ide, semuanya saling berhubungan untuk membuat hasil yang baik. Contoh kata kerja operasional yang digunakan pada level berkreasi yaitu ada mengatur, mengumpulkan, mengkategorikan, memadukan, dan juga menyusun. Langkah-langkah dalam penyusunan soal-soal HOTS. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan soal-soal HOTS antara lain, pertama, menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Pendidik harus menganalisis proses kognitif, dimensi pengetahuan, dan materi pada kompetensi dasar dalam kurikulum yang memungkinkan dapat dibuatkan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kedua, mendesain kisi-kisi soal. Pendidik harus memastikan seluruh komponen yang terdapat dalam kisi-kisi konsisten, selaras, dan dapat dibuatkan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Konteks stimulus disarankan berkenaan dengan kehidupan nyata sehari-hari dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Stimulus yang kontekstual akan memudahkan peserta didik untuk mentransfer hal-hal yang telah dipelajari sehingga timbul sikap positif dan mengapresiasikan hal-hal yang telah dipelajari. Keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Untuk memastikan kualitas soal sehingga memberi informasi yang valid, soal perlu memenuhi kaidah penulisan soal dari aspek konstruksi, substansi, dan bahasa. Prinsip ini sama dengan prinsip penulisan soal secara umum. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah isu sensitif. Soal hendaknya tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, dan tidak mengandung unsur pornografi, politik praktis, kekerasan, dan komersialisasi produk. Kelima, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks, benar atau salah, ya atau tidak, dan isian singkat. Model-model pembelajaran HOTS. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah: pertama, model discovery atau inquiry learning. Kedua, model pembelajaran problem-based learning. Ketiga, model pembelajaran project-based learning. Model discovery atau inquiry learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau yang sering disebut dengan discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi.
Nah, adapun sintak model discovery learning yaitu yang pertama memberikan rangsangan atau stimulation, yang kedua pernyataan identifikasi permasalahan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam menarik kesimpulan atau generalisasi. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep higher order thinking skill atau HOTS, keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Normal and statement. Sintak model problem-based learning menurut Arendt tahun 2012 sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, model pembelajaran project-based learning. Model project-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri atau melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJBL antara lain yaitu yang pertama, penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang terakhir, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Prinsip dasar penilaian. Prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan penilaian antara lain, yang pertama ada sahih. Sahih merupakan data yang menunjukkan kemampuan yang akan diukur, mulai dari level berpikir yang akan diukur, konten apa saja yang digunakan untuk mengukur, dan hasil seperti apa yang ingin diperoleh dari siswa. Yang kedua ada objektif. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya dan kriteria yang jelas sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada akuntabel. Penilaian yang sudah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dari segi prosedur, teknik, hasil, dan tujuannya. Yang keempat ada terbuka. Semua yang akan dilakukan sebelumnya peserta didik harus mengetahui mulai dari prosedur pembelajaran, kriteria pembelajaran, dan hasil penilaian itu sendiri. Yang terakhir, jelas, yaitu peserta didik memahami apa yang ditanyakan dalam pertanyaan atau soal tersebut, baik dalam segi urusan pertanyaan dan tampilan yang mudah difahami. Baik, itulah video project yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.